Halo Tribuners, kabar soal dugaan tindak pidana perbudakan modern yang disinyalir dilakukan Bupati Langkat. Terbit, rencana perangin-angin terhadap pekerja perkebunan sawit miliknya disinyalir benar adanya. Kapolda Sumut, Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak mengatakan bahwa benar di rumah terbit rencana perangin-angin ada kerangkeng khusus. Bahkan, di dalam kerangkeng khusus itu ditemukan 4 orang laki-laki dalam kondisi yang babak belur. Saat polisi menanyakan langsung kepada Bupati Langkat, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat itu berdalih bahwa penjara tersebut digunakan bagi warga binaan yang direhabilitasi. Ternyata dari hasil pendalaman kami, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi. Panca menyebutkan penjara milik terbit rencana perangin-angin itu sudah ada sejak 10 tahun. Selama ini para tahanan itu direhabilitasi lalu dipenjarakan di kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin. Tak hanya itu, mereka juga dipekerjakan di rumah pribadinya. Namun, Panca tak menjelaskan kenapa orang yang direhabilitasi dalam kondisi yang babak belur. Mereka yang ditahan bukanlah orang yang menjalani rehab, tapi pekerja perkebunan sawit yang diduga disiksa oleh terbit rencana perangin-angin. Penyintas dan aktivis dari Migrancare mengatakan bahwa mereka sudah menerima 20 laporan terkait dugaan perbudakan modern ini. Rencananya, Migrancare akan melapor ke Komnas HAM hari ini. Ya, pada waktu kemarin teman-teman dari KPK yang kita backup teman-teman sekalian melakukan operasi tangkap tangan. Kita melakukan penggeledahan pada saat itu datang ke rumah rumah pribadi Bupati Langkat. Ya, dan kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng. Ya, yang berisi 4 orang pada waktu itu. Ya, 3-4 orang. Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita bukan 3-4 orang itu. Kita dalamin itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun. Untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan, ya, baru masuk. Yang lainnya sedang bekerja di kebun, di ladang. Jadi pagi kegiatan mereka. Nah, kegiatan itu sudah berlangsung 10 tahun. Yang bersangkutan menerangkan bahwa itu waktu saya tangkap dia di perjalanan saya dalamin itu sudah lebih dari 10 tahun, teman-teman sekalian. Lebih dari 10 tahun. Apakah itu ada izin? Apakah itu ada izin? Iya, makanya tadi saya bilang pribadi. Ya, belum ada izinnya. Tapi selama ini saya tak dalamin bagaimana pemeriksaan kesehatan. Siapa yang bekerja di sana? Dari penjelasannya di sana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat dipekerjakan lagi di sana. Dan sebagian besar yang direhab di sana itu oleh pribadinya itu cukup baik. Yang kedua, saya tanya masalah kesehatannya bagaimana. Itu sudah dikerjasamakan dengan puskesmas setempat dan dinas kabupaten. Nah, ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tapi harus difasilitasi untuk secara resmi melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut.